Gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI jadi sorotan. Usai anggota Komisi 9 Krisdayanti blak-blakan soal penghasilannya sebagai wakil rakyat. Dalam video yang ditayangkan akun YouTube Akbar Faisal Unsensor, Krisdayanti mengaku menerima gaji pokok 16 juta rupiah per bulan. Krisdayanti juga menyebut mendapat dana aspirasi 450 juta rupiah. Setiap tanggal 1 dapat 16 juta rupiah, tanggal 5 dapat 59 juta rupiah kalau tidak salah. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya uang negara. Dana aspirasi kita itu 450 juta rupiah 5 kali dalam setahun. Pernyataan ini berbuntut panjang. Krisdayanti dipanggil pemimpin fraksi PDI Perjuangan untuk memberikan keterangan. Dari unggahan foto di akun Instagram milik Krisdayanti pada 16 September 2021 terlihat, Krisdayanti bertemu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Bambang Wuryanto. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menjelaskan, Krisdayanti salah dalam menjelaskan pendapatan anggota DPR dengan menyamakan gaji dan tunjangan dengan dana kegiatan. Ada perbedaan konsep antara gaji dan tunjangan dengan dana kegiatan. Nah, Mbak KD ini dalam jawabannya itu sepertinya menyamakan. Jadi semua transfer ke rekening yang masuk itu dianggap pendapatan. Padahal beda antara gaji dan tunjangan yang besarnya sekitar 65 juta. Jadi artinya beda. Dana kegiatan itu baru cair setelah ada usulan proposal dari anggota dan disetujui oleh Sekretariat Jenderal. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi berpandangan pendapatan anggota DPR yang diterima belum diimbangi dengan kinerja yang baik. Dari pengakuan KD akhirnya kita terkaget-kaget. Selama ini kita memang tahu gaji dan tunjangan anggota DPR besar. Semakin terkejut ketika angka fantastis tunjangan itu kita sandingkan dengan kinerja yang mereka tunjukkan selama ini. Ketentuan gaji pokok anggota DPR diatur dalam peraturan pemerintah tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi, tinggi negara, dan anggota lembaga tinggi negara. Disebutkan, gaji pokok Ketua DPR Rp5.040.000 per bulan. Gaji Wakil Ketua DPR Rp4.620.000 per bulan, sementara anggota DPR sebesar Rp4.200.000 per bulan. Terlepas dari besaran gaji dan tunjangan yang diterima, kinerja dan produktivitas anggota DPR perlu ditingkatkan. Dari total 248 RUU Program Legislasi Nasional 2020-2024 hingga 1 September 2021, DPR baru menuntaskan 6. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Krisdayanti buka-bukaan mengenai gaji dan tunjangannya sebagai anggota DPR RI di channel Akbar Faisal yang menjadi sorotan publik. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, dan ada Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, IBC, Roy Salam. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, malam Mas Eman. Iya, saya ke Bung Masinton, kalau soal gaji dan tunjangan itu udah lama lah cerita, mungkin Akbar Faisal yang mewawancari Krisdayanti juga udah tahu, tapi dana aspirasi ini banyak juga yang belum tahu. Saya bacakan yang 450 juta diberikan 5 kali dalam 1 tahun, dan uang kunjungan ke dapil 140 juta diberikan 8 kali dalam setahun. Miliaran, luar biasa. Ya, jadi begini Bung Aiman, seperti yang disampaikan oleh Profesor Hendrawan Supratikno, ya, anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, bahwa kita harus memisahkan ya antara gaji tunjangan sebagai kalau dikategorikan penghasilan atau pendapatan DPR dengan program kegiatan anggota. Ya. Nah, kalau kegiatan DPR RI itu dia ada kegiatan dalam masa persidangan. Ya. Itu ada kegiatan DPR ya ketemu masyarakat dalam masa di luar persidangan, yaitu masa reses. Nah, kegiatan ini harus diajukan. Kalau tidak diajukan, ya dia tidak bisa memperoleh itu. Kemudian ketika diajukan, itu juga harus dilihat matriks ya. Karena yang dianggarkan itu adalah, katakan kalau dalam kegiatan
Oke, Anda mau bilang bahwa dalam itu masa ada reses, syaratnya. itu Tapi 20 pertanyaan saya kali. begini, ini kan semua dikirim ke rekening pribadi ya? Jadi itu Yang penggunaannya teknis semua saja. berdasarkan kendali dari si pemilik rekening? Iya, teknis saja. Kalau dalam masa COVID bisa ke rekening, ya. Kemudian juga sebelum masa COVID bisa diambil langsung. Oke. Nah, kemudian itulah yang digunakan, bukan 450 juta ya, 400 juta. 400 juta itu untuk 20 kali kegiatan, per kegiatan dialokasikan 20 juta. Nah, Oke. artinya bahwa kalau dia matriksnya tidak tabrakan dengan anggota DPR, ada kunjungan lain ya, karena satu kegiatan tidak boleh dibiayai oleh APBN yang sama atau dua jenis kegiatan gitu ya. Nah, artinya bahwa ya kalaupun dialokasikan 400, ternyata anggota tersebut matriksnya hanya bisa melakukan dalam tidak 20 kali kegiatan, tetapi hanya 10 kali, maka dia mau memperoleh alokasi 10 kali itu untuk kegiatan 10 kali. Oke. Ya tapi 20 kali kegiatan Jadi, kan itu dan 10 kali kegiatan bisa diatur, bukan hal yang sulit. Iya, jadi itulah yang dialokasikan dikelola oleh anggota DPR, ya. Baik itu melakukan kegiatan yang sifatnya kegiatan ya bersama masyarakat, ataupun yang non kegiatan, yang sifatnya non kegiatan, tapi dia memberikan bantuan yang sifatnya umpama memang dibutuhkan masyarakat di daerah pemilihannya. Pasti ketika ketemu warga, ketemu konstituen, nggak mungkin nggak membantu begitu. Anda mengatakan seperti itu ya. Meskipun bahwa ini saya konfirmasi ya, nilainya miliaran rupiah dan di bawah kendali si pemilik rekening atau anggota dewan itu. Apakah kemudian ini digunakan sebaik-baiknya ataukah memang ini yang diperlukan dengan angka sebesar itu, total miliaran dalam setahun? Nanti kita akan kembali saat lagi ke Bung Roy Salam juga, termasuk juga ke Bung Masinton Pasaribu. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.